Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Salsabila dengan nomor induk mahasiswa 19020297. Saya dari Unit 3 mata kuliah Fikih dan Ushul Fiqh. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang dalil-dalil yang tidak disepakati oleh para ulama. Yang pertama yaitu adalah istihsan. Istihsan secara bahasa artinya menganggap sesuatu yang baik, yang diambil dari kata al-husnu yang artinya baik. Sedangkan menurut istilah usul fiqh yang dikemukakan oleh Wahab Az-Zuhaili, istihsan secara istilah terbagi ke dalam dua definisi. Yang pertama yaitu adalah memakai qiyas khafi dan meninggalkan qiyas jali karena ada petunjuk untuk itu. Dan yang kedua yaitu hukum pengecualian dari kaidah-kaidah hukum pengecualian dari kaidah-kaidah yang berlaku umum karena ada petunjuk untuk itu. Yang pertama yaitu disebutkan dengan istihsan qiyasi. Istihsan qiyasi yang artinya yaitu memakai qiyas khafi dan meninggalkan qiyas jali karena ada petunjuk untuk itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang qiyas khafi dan qiyas jali tersendiri. Qiyas jali itu adalah qiyas yang didasarkan pada ilat yang ditegaskan menurut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sedangkan qiyas khafi yaitu qiyas yang didasarkan pada ilat yang diistimbatkan atau ditarik dari hukum asalnya. Nah, untuk contoh tersendiri yaitu misalnya ada seseorang yang mewakafkan tanah pertanian. Nah, menurut qiyas jali, tanah pertanian, hak pengairan di atas tanah pertanian tersebut tidak termasuk ke dalam tanah wakaf jika tidak ada dalam akad wakaf tersebut. Namun, demi kemaslahatan, menurut istihsan qiyas ini, hak pengairan di atas tanah wakaf tersebut sudah termasuk ke dalam tanah wakaf. Karena dikiaskan kepada sewa menyewa yang diilatkan dengan persamaan ilat dan diambil manfaatnya, sama-sama diambil manfaatnya. Yang kedua yaitu adalah istihsan istinai. Istihsan istinai terbagi ke dalam beberapa macam. Yang pertama yaitu istihsan binas. Istihsan binas yaitu hukum pengecualian yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah yang kaidahnya bersifat umum yang berlaku pada kasus-kasus yang serupa. Misalnya contohnya seperti pada hukum dasarnya minum atau makan pada siang hari ketika Ramadan itu membatalkan puasa seseorang karena telah rusak rukun dasarnya yaitu imsak. Namun menurut hadis Rasulullah, seseorang yang makan atau minum pada siang hari dalam keadaan lupa, maka itu tidak membatalkan puasanya. Yang kedua yaitu istihsan ijma. Contohnya yaitu seperti seseorang yang memesan lemari. Dalam hukum praktik jual beli, tidak boleh melakukan jual beli jika tidak ada barang tersebut. Namun dalam hukum pengecualian, karena tidak ada para ulama yang membantah keberlakuannya dalam masyarakat sehingga dianggap hal itu disepakati dan boleh dilakukan. Yang ketiga yaitu adalah istihsan yang berdasarkan dengan urf atau adat kebiasaan. Nah, contohnya yaitu seperti seseorang yang mewakafkan benda-benda yang bergerak. Contohnya seperti buku, motor, atau lain sebagainya. Namun dalam hukum perwakafan menurut Abdul Karim Zaidan, wakaf
sendiri, yaitu tidak boleh mewakafkan benda-benda yang bergerak. Wakaf hanya dikhususkan kepada benda yang mati seperti tanah. Namun menurut adat kebiasaan pada beberapa negeri, maka wakaf kepada benda bergerak dibolehkan. Yang keempat yaitu adalah istihsan berdasarkan maslahah mursalah. Yang contohnya seperti seseorang ketika menyewa rumah tidak wajib mengganti peralatan di rumah tersebut jika rusak, kecuali dalam keadaan bencana alam. Misalnya seperti seseorang yang menyewa rumah tersebut, jika rusak, maka orang yang menyewa tidak wajib mengganti. Namun demi kemaslahatan bersama, seseorang yang merusak atau terjadi kerusakan benda atau barang-barang di rumah tersebut wajib mengganti kepada rumah orang yang disewa, karena demi menjaga keamanan barang-barang rumah orang yang disewa tersebut. Namun jika terjadi bencana, maka hal tersebut tidak perlu diganti. Maksudnya benda tersebut tidak perlu digantikan lagi. Menurut perbedaan pendapat ulama, istihsan ini ada yang ulama yang menyepakatinya dan ada pula ulama yang tidak menyepakatinya. Menurut mazhab Hanafi, Hambali, dan Maliki, mereka berpendapat bahwa istihsan boleh dijadikan landasan hukum menurut beberapa alasan. Yang pertama yaitu mengikuti istihsan berarti mengikuti sesuatu yang baik, maka boleh dijadikan sebagai landasan hukum. Yang kedua yaitu hadis Rasulullah yang menjelaskan bahwa menurut pandangan mereka menganjurkan mengikuti sesuatu yang baik, yang menurut orang Islam, maka hal tersebut boleh dijadikan sebagai landasan hukum. Sedangkan menurut Imam Muhammad Al-Idris Asy-Syafi'i, hal tersebut tidak bisa dijadikan, istihsan tersebut tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Menurutnya jika seseorang menjadikan istihsan sebagai landasan hukum, sama saja seperti membuat syariat yang baru. Dalil yang disepakati yang kedua itu maslahah mursalah. Maslahah mursalah terdiri dari dua kata. Yang pertama itu maslahah yang artinya manfaat, dan maslahah yang artinya lepas. Dari dua kata tersebut terdapatlah pengertian istilah menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, yang berarti yaitu sesuatu yang dianggap maslahat, namun tidak ada hukum yang ditegaskan untuk merealisasikannya, dan tidak ada dalil-dalil baik itu yang mendukung maupun yang menolaknya. Maslahah mursalah ini disebut lepas dari dalil secara khusus. Contoh dari maslahah mursalah ini itu adalah rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan. Nah, lampu lalu lintas yang ada di jalan tidak ada di dalam dalil maupun dijelaskan di dalam sunnah-sunnah Rasulullah. Namun peraturan ini harus dipatuhi atau dijalankan sesuai syariat agar terjaga keselamatan dan harta. Perbedaan pendapat menurut ulama fikih, usul fiqh. Ada beberapa pendapat menurut para ulama, yaitu mengenai maslahah mursalah ini. Menurut para ulama usul fiqh, maslahah mursalah tidak bisa dijadikan landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus diamalkan sesuai syariat dan hukum yang diwariskan oleh Rasulullah. Karena bidang ibadah tidak berkembang.
Sedangkan dalam bidang muamalat terdapat beberapa pendapat dari kalangan Zahiriyah, sebagian dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah tidak menyetujui maslahah mursalah sebagai landasan hukum karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu Allah telah menjelaskan atau merumuskan segala masalah-masalah yang terdapat pada kehidupan manusia. Jika kita tidak menganggap syariat Islam itu lengkap, maka kita masih menganggap ada masalah yang belum tertampung di dalam Al-Quran maupun hadis. Alasan yang kedua yaitu dapat menjadikan alasan landasan jika masalah mursalah bisa dijadikan landasan hukum, dapat dijadikan alasan bagi pihak-pihak seperti hakim maupun pihak-pihak yang berkuasa untuk mengambil keputusan sesuai seleranya dengan alasan untuk meraih kemaslahatan bersama. Nah, praktik seperti inilah yang akan merusak kita. Sedangkan dari kalangan Malikiyah dan Hanabilah serta dari sebagian kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa maslahah mursalah bisa dijadikan sebagai landasan penetapan hukum dari beberapa alasan. Yang pertama yaitu segala maslahah yang tidak bertentangan dengan agama, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah, maka hal tersebut bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Yang kedua yaitu para sahabat dalam ijtihad menganggap masalah mursalah sah dijadikan sebagai landasan hukum dan tidak ada seorang pun yang membantahnya. Menurut beberapa pendapat para ulama usul fiqh sepakat bahwa mereka menolak urf fasih yang artinya adat kebiasaan yang buruk, sedangkan masih mempertimbangkan dengan urf sahih. Menurut penelitian Al-Thayyib Qudari Said, salah satu guru besar usul fiqh di Al-Azhar Mesir, mengemukakan bahwa bangsa mazhab yang menggunakan uruf dalam penetapan landasan hukum yaitu mazhab Malikiyah dan Hanafiyah. Dan selanjutnya itu ada mazhab Hanabilah dan mazhab Syafi'iyah. Menurut mereka pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fikih tersebut sepakat menetapkan urf atau adat kebiasaan ini untuk dijadikan sebagai landasan hukum. Meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan di antara mazhab-mazhab tersebut. Nah, urf bisa diterima sebagai landasan hukum menurut beberapa alasan. Yang pertama yaitu para ulama fikih memahami bahwa sesuatu yang baik yang telah menjadi kebiasaan masyarakat bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Yang kedua yaitu Islam tidak menghapus adat istiadat ketika Islam datang. Namun Islam secara selektif mengakui dan melestarikan adat istiadat. Namun ada pula yang dihapuskan yang bertentangan dengan syariat Islam. Dalil yang tidak disepakati yang keempat yaitu adalah istishab. Istishab secara bahasa artinya itu meminta ikut serta secara terus-menerus. Sedangkan secara istilah menurut salah satu tokoh Hambali yaitu Ibnu Al-Qayyim Az-Jauziyah mengemukakan bahwa menetapnya suatu hukum yang tiada dan meniadakan yang tiada selagi tidak ada bukti untuk mengubah kedudukannya.
Contohnya seperti seseorang yang hidup, maka tetap dianggap hidup selagi tidak ada bukti yang menyatakan dia telah mati. Atau contohnya seperti seseorang yang berwudu. Seseorang tersebut masih dianggap dalam keadaan masih berwudu selagi tidak ada bukti yang menyatakan bahwa dia telah batal wudunya. Nah, dalam hal wudu tersebut terdapat beberapa keraguan karena tidak ada orang yang tahu jika dia sudah batal wudu atau tidak, jika tidak ada bukti yang jelas yang membuktikannya. Istishab terbagi ke dalam 4 macam. Yang pertama yaitu adalah istishab ibahah al-asliyah, yaitu adalah istishab yang didasarkan pada hukum asalnya atau mubah. Contoh dari istishab ini yaitu adalah seperti makanan, minuman, tumbuh-tumbuhan, hewan, selagi yang bisa dimakan oleh manusia ataupun hewan dan lain-lainnya. Selagi tidak ada dalil atau sesuatu yang menyatakan bahwa itu tidak bisa dimakan atau itu masih sudah haram dimakan, maka itu masih bisa dikonsumsi oleh manusia dan masih boleh dikerjakan. Yang kedua yaitu adalah istishab al-barah al-asliyah. Istishab yang kedua yaitu adalah istishab yang didasarkan atas prinsip bahwa pada dasarnya setiap orang bebas dari tuntutan atau taklif. Contohnya seperti seseorang yang berutang. Seseorang yang berutang tersebut tidak dianggap lunas hutangnya jika tidak ada bukti jika tidak ada hal yang membuktikan bahwa dia sudah melunasi hutangnya. Namun seseorang tersebut dianggap telah melunasi hutangnya jika sudah ada hal atau sesuatu yang membuktikan bahwa dia telah melunasi hutang tersebut. Yang ketiga yaitu adalah istishab al-hukum. Istishab yang ketiga ini adalah istishab yang didasarkan pada hukum yang sah, hukum yang sudah ada ketentuannya selama tidak ada bukti yang mengubahnya. Contohnya seperti seseorang yang menikahi, misalnya seorang suami yang menikahi istrinya. Nah, mereka tetap menjadi suami istri selagi tidak ada membuktikan bahwa suaminya telah menceraikan istrinya. Muhammad Abu Zarrah mengemukakan pendapat para ulama ushul fiqh. Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa istishab yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Namun istishab yang keempat yaitu istishab al-wasaf, terdapat dua pendapat dari kalangan ulama. Yang pertama itu dari kalangan Hanabilah dan Syafi'iyah. Contohnya seperti ada seseorang yang hilang. Dia masih dianggap hidup selagi tidak ada membuktikan bahwa ia telah wafat, dan semua hak seperti istri, anak, rumah, harta dan lain sebagainya masih dianggap kepunyaannya. Dan jika ada jika ada ahli waris yang wafat, maka dia masih mempunyai hak pembagian harta menurut kadar pembagiannya selagi tidak ada yang membuktikan bahwa ia telah wafat. Yang kedua itu dari kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah. Dari kalangan ini berpendapat bahwa seseorang yang hilang yang belum terbukti ia telah wafat ataupun sudah wafat, maka ia hanya memiliki hak yang sudah ada saja, misalnya seperti rumah, anak, istri. Namun tidak ada hak tambahan untuknya, seperti misalnya ada ahli waris yang meninggal. Maka jika dia belum ditemukan ataupun jika dia belum dipastikan sudah wafat atau belum, maka dia tidak ada hak tambahan seperti pembagian harta dari ahli waris yang sudah wafat untuk dirinya sendiri. Dalil kesepakatan yang kelima itu syar'u man qablana. Syar'u man qablana adalah
syariat atau ajaran-ajaran Nabi terdahulu yang berhubungan dengan hukum seperti syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Musa, dan syariat Nabi Isa. Apakah syariat-syariat tersebut berlaku bagi umat Nabi Muhammad? Menurut pendapat para ulama, usul fiqh sepakat bahwa syariat Nabi terdahulu yang tidak tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah tidak berlaku bagi umat Islam. Tidak berlaku karena kedatangan syariat Islam telah mengakhiri syariat-syariat terdahulu. Demikian pula para ulama usul fiqh yang sepakat bahwa syariat terdahulu yang tercantum dalam Al-Quran maka syariat tersebut masih tetap berlaku bagi umat Nabi Muhammad atau umat Islam. Namun kedudukannya bukan sebagai syariat terdahulu, tetapi karena sudah tercantum dalam Al-Quran seperti puasa pada bulan Ramadan. Dan contohnya puasa bulan Ramadan seperti dalil yang disebutkan dalam firman Allah pada surah Al-Baqarah 183 yang artinya, hai orang-orang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, para ulama usul fiqh berpendapat bahwa tentang hukum-hukum yang tidak ada yang sudah ada pada Nabi terdahulu yang tercantum dalam Al-Quran, tetapi tidak ada ketegasan bahwa hukum-hukum itu masih berlaku bagi umat Islam, dan tidak ada pula penjelasan yang membatalkannya, seperti misalnya persoalan qisas dan hukuman yang setimpal pada masa Nabi Musa. Dari banyaknya qisas yang berlaku, umat Islam ditetapkan dan ditegaskan berlakunya hanya bagi qisas pembunuhan. Menurut kalangan para ulama seperti kalangan Hanafiyah, Malikiyah, mayoritas kalangan Syafi'iyah, dan salah satu riwayat dari Al-Hambal, hukum-hukum seperti ini berlaku bagi umat Islam. Namun ada beberapa alasan. Yang pertama yaitu pada dasar syariat itu adalah salah satu karena datangnya dari Allah, maka hukum tersebut berlaku bagi umat Islam. Yang kedua yaitu karena terdapat beberapa ayat yang menjelaskan bahwa untuk mengikuti para nabi-nabi terdahulu. Menurut para Mu'tazilah, Syiah, sebagian kalangan Syafi'iyah, dan salah satu tokoh Imam Ahmad bin Hanbal, syariat sebelum Islam yang disebutkan dalam Al-Quran tidak menjadi syariat bagi umat Nabi Muhammad, kecuali ada ketegasan ketegasan untuk umat itu. Hukum-hukum syariat Islam, hukum-hukum syariat para nabi terdahulu yang ditegaskan dalam Al-Quran tanpa ada ketegasan bahwa hukum-hukum itu telah dihapuskan, maka hukum-hukum itu berlaku bagi umat Nabi Muhammad. Di samping itu disebutkan hukum-hukum dalam Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi umat Nabi Muhammad menunjukkan berlakunya bagi umat Islam. Dalil yang disepakati yang keenam yaitu adalah mazhab sahabi. Pengertian mazhab sahabi adalah pendapat para sahabat Rasulullah tentang suatu kasus yang hukumnya tidak dijelaskan dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah. Dalam hal ini, Abdul Karim Zaidan membagi pendapat sahabat ke dalam 4 macam. Yang pertama yaitu adalah fatwa sahabat yang merupakan hasil ijtihad. Yang kedua itu fatwa sahabat yang dikenal secara tegas di kalangan sahabat atau disebut dengan ijma' sahabat.
Yang ketiga yaitu fatwa sahabat yang tidak mengikat sahabat lain. Dan yang keempat adalah fatwa sahabat yang didasarkan oleh ra'yu ataupun ijtihad. Ulama berbeda pendapat tentang beberapa fatwa sahabat tersebut yang merupakan hasil ijtihad. Apakah mengikat generasi sesudahnya atau tidak mengikat? Nah, dalam beberapa hal ini dapat disimpulkan dua pendapat. Yang pertama yaitu dari kalangan Hanafiyah, dari kalangan Hanafiyah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan pendapat terkuat dari Ahmad bin Hambal bahwa fatwa sahabat dapat dijadikan sebagai pegangan oleh generasi sesudahnya. Alasan mereka yaitu adalah firman Allah yang maksudnya yaitu adalah para sahabat apa yang mereka sampaikan adalah ma'ruf ataupun kebaikan, oleh karena itu yang harus diikuti. Yang kedua itu sabda Rasulullah. Maksudnya adalah maksud dari sabda Rasulullah ini adalah penganut suatu aliran itu wajib mengikuti hukumnya atau mengikuti fatwa tersebut. Tetapi menurut Ibnu Hazm, hadis yang dijelaskan Rasulullah ini termasuk dalam hadis maudhu, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Pendapat yang kedua yaitu menurut salah satu wilayah dari Imam Hambal, dari Mu'tazilah, dari kalangan Syiah, bahwa sahabat tidak mengikat generasi sesudahnya. Alasannya yaitu yang pertama, firman Allah yang maksudnya yaitu adalah mengambil pelajaran atau melakukan ijtihad. Dengan demikian ayat tersebut memerintahkan bahwa setiap orang memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad. Sedangkan mengikuti pendapat sahabat berarti seseorang mujtahid yang bertaklid kepada para sahabat itu bertentangan dengan kehendak ayat-ayat yang menjelaskan untuk menyuruh mereka berijtihad. Alasan mereka yang kedua yaitu adalah para sahabat bukan maksum atau terbebas dari kesalahan, sama dengan para mujtahid lainnya. Oleh karena itu fatwa mereka boleh menjadi keliru ataupun tidak sesudah sesuatu yang boleh jadi keliru tidak layak untuk dijadikan sebagai landasan hukum. Contoh dari fatwa sahabat adalah yang pertama yaitu menurut Aisyah radhiyallahu anha, batas maksimal kehamilan seseorang perempuan itu adalah 2 tahun, lebih dari atau anak tidak berada lebih dari 2 tahun di dalam perut ibunya. Yang contoh kedua yaitu adalah menurut Anas bin Malik, waktu haid seseorang perempuan itu adalah 3 hari. Dan satu lagi yaitu adalah menurut Abu Bakar As-Siddiq, menurut Umar bin Khattab, lelaki yang sedang menikahi wanita yang dalam keadaan idah harus dipisahkan dan diharamkan baginya untuk dalil disepakati yang ketujuh yaitu adalah sad az-zariyah. Sad az-zariyah menurut bahasa yaitu adalah sad yang artinya menutup, az-zariyah yang berartinya waslah, yaitu adalah jalan ke suatu tujuan. Jadi menurut bahasa sad az-zariyah adalah menutup jalan ke suatu tujuan. Sedangkan menurut istilah ushul fiqh yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan yaitu sad az-zariyah yaitu menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan. Contoh dari sad az-zariyah yaitu adalah misalnya seseorang yang menggali lubang di depan pintu gerbang di tempat yang gelap, yang dilalui oleh banyak orang atau dilalui oleh orang-orang umum, tempat jalan-jalan umum. Dan hal tersebut memungkinkan orang-orang
yang melaluinya akan terjatuh ke dalam lubang tersebut. Nah, hal tersebut menurut Wahab Al-Zuhaili adalah perbuatan yang terlarang atau perbuatan yang haram karena dapat membahayakan orang yang melaluinya. Jika ada orang yang cedera karena disebabkan oleh lubang tersebut, maka pelakunya bisa dituntut oleh orang tersebut. Menurut pendapat kalangan ulama yaitu tentang jual beli misalnya, menurut kalangan seperti kalangan Malikiyah dan Hanabilah itu jual beli ada yang jual beli yang dilarang. Alasan mereka adalah kenapa dilarang, karena dilarangnya suatu perbuatan itu tidak hanya diukur dengan bentuk formal, tapi dari suatu perbuatan dilihat akibat dari perbuatan itu. Misalnya pada jual beli tersebut terdapat kecurigaan bahwa tujuan dilakukan jual beli itu tidak mereka tegaskan adalah untuk mengelakkan riba secara formal. Salah. Dari kalangan Syafi'iyah, jual beli tersebut sah dilakukan karena adanya akad. Karena akad adalah salah satu syarat atau rukun jual beli tersebut menjadi sah. Selama syarat dan rukunnya telah dipenuhi, maka jual beli dianggap sah. Adanya kemungkinan tujuan tersembunyi di balik lahiriah dari kedua belah pihak karena tidak dapat dipastikan, tidak berpengaruh kepada sahnya akad jual beli. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Atsila yang bertanya tentang pendapat para ulama yang menyetujui dan tidak menyetujui istishab. Seperti yang saya jelaskan tadi, Muhammad Abu Zarrah mengemukakan bahwa para ulama usul fiqh sepakat tentang 3 istishab. Yang pertama itu ada istishab ibahah al-asliyah, istishab al-barrah al-asliyah, istishab al-hukum. Sedangkan istishab al-wasaf terdapat 2 pendapat dari kalangan ulama, baik itu yang menyetujui dan tidak menyetujui. Yang pertama itu dari kalangan ulama yang menyetujuinya, yaitu adalah dari kalangan Hanabilah dan Syafi'iyah. Mereka berpendapat bahwa istishab al-wasaf ini dijadikan sebagai landasan hukum baik dalam menimbulkan hak baru maupun dalam mempertahankan hak yang sudah ada. Misalnya seperti seseorang yang hilang. Seseorang yang hilang tersebut masih dianggap hidup selagi dia belum menyatakan wafat atau belum ada bukti menyatakan bahwa dia sudah wafat. Maka hak yang ada pada dia seperti hak istri, hak anak, hak harta, maupun hak dan lain-lainnya masih termasuk hak dia. Dan misalnya ada seseorang ahli waris yang wafat, maka dia tetap mendapatkan harta ahli waris tersebut. Sedangkan menurut kalangan Hanafiyah dan Malikiyah, mereka berpendapat bahwa istishab hanya berlaku untuk mempertahankan haknya yang sudah ada dan tidak menimbulkan hak baru. Misalnya seperti orang yang hilang tadi, jika dia belum terbukti wafat, maka dia masih dianggap hidup. Dan hak-haknya seperti hak rumah, hak mobil, hak istri, hak anak masih dalam haknya selagi dia belum terbukti bahwa dia sudah wafat. Namun jika ahli warisnya meninggal, maka dia tidak mendapatkan pembagian harta warisan tersebut. Demikian penjelasan yang saya dapat jelaskan secara ringkas ataupun secara rinci. Penjelasan ini saya jelaskan untuk menyelesaikan tugas midterm saya dengan mata kuliah fikih dan usul fiqh. Cukup sekian penjelasan dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.